Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas morning briefing hari ini, seperti biasa, untuk membakar semangat kita yel-yel dulu ya. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Are you ready? Yes, I am ready. Beri tepuk tangan dulu. Kalau begitu, isi dari materi saya pengganti team building, saya informasi aja boleh. Jadi ini kita mau buka forum diskusi untuk pemahaman terhadap standarisasi perusahaan kita berupa SOP, peraturan perusahaan, apalagi yang dianggap penting, supaya kita paham nih kita berada di mana, apa yang perlu kita pahami. Kalau di morning briefing ini sepertinya kita bahas di sini nggak cukup. Namun kan saya sudah sering nih kasih forum terbuka, ya Bu Ana ya. Silakan bertanya kalau yang ada yang mau ditanya gitu kan. Betul Pak Wanto? Betul ya. Cuman komunikasinya satu arah aja, nggak pernah dapat sambutan. Kalau itulah makanya saya buat di forum Family Gathering bulanan ada salah satu masuk segmen Sarah Sehat ya. Jadi kan kita di jadwal bulanan kita ada Family Gathering bulanan di akhir hari Selasa ya. Nah minggu depan itu kan hari Selasa tanggal berapa itu? Di situ kita akan buat Family Gathering, tapi nanti pertama poinnya itu Buana di Sarah Sehat. Kita fokus ke grosir, retail ya. Nanti retail lain lagi tuh, AP4, AP9 sama AP11. Kumpulkan coba dulu pertanyaan-pertanyaan ataupun apa yang ingin diperjelas dari standarisasi yang telah ditetapkan perusahaan ini mengenai alur kerja yang belum rampung misalnya kan Pak, peraturan perusahaan yang belum dipahami. Jadi jangan sampai kita tidak tahu terhadap apa yang kita geluti, nanti lucu jadinya kan. Nah pesannya nanti tidak berimbang. Dibuatnya itu semua alasannya adalah untuk berimbang, betul kan? Dulu sama sekarang beda kan Pak Wanto? Beda. Nah di situ dia maksud dan tujuannya supaya berimbang ya. Jadi di forum minggu depan kita di Family Gathering, coba kalau ada pertanyaan, itulah dia namanya forum Sarah Sehat, diskusi terbuka untuk menampung aspirasi, karena tidak ada perusahaan yang berjalan sendiri dengan ketentuan manajemen sendiri tentunya, betul Pak ya. Harus ada timbal balik dari setiap pemangku kepentingan. Kalau perusahaan berjalan di atas ketentuan manajemen sendiri, kesannya kan nanti memaksakan, bukan kesadaran. Kalau kira-kira yang dipaksa-paksa itu enak nggak kira-kira? Enggak ya? Tertentu itu enaknya. Ada hal-hal tertentu yang dipaksakan itu awalnya nggak enak menjadi enak, ya kan? Tapi ada juga yang dipaksakan itu betul-betul nggak enak. Makanya di sini kita mau cari keseimbangan semua pemangku kepentingan supaya apa? Berjalan dengan kesadaran. Kalau berdasarkan kesadaran, tidak paksaan, berarti ini akan berjalan mengikuti sistem, bukan dipaksa mengikuti. Memang awalnya seperti kita anak-anak dipaksa dulu kan. Yang belum sekolah, masuk usia sekolah dipaksa bangun pagi. Tapi setelah dia 1 tahun sekolah, 2 tahun, 3 tahun, terbiasa kan Pak? Menjadi terbiasa, awalnya dipaksa. Nah itulah dia proses transisi kita menuju ke arah kebaikan. Itulah harapan kita. Bisa kira-kira paham? Nah nanti di forum Family Gathering minggu depan kita coba di poin pertamanya nanti susunan acaranya di Sarah Sehat Bu Ana ya kan. Habis itu nanti game, baru makan-makan, baru sebelum makan-makan sawer ya, sawer baru makan-makan.
Udah cukup duit kita kan, Bu Nurma, untuk acara minggu depan? Cukup kan? Nah, kumpulin sampai hari Senin depan. Kalau ada yang mau dijual kardusnya, biar bisa maksimal. Oke? Itu saja mungkin dari saya. Dari yang lain ada? Ada? Wana yang mau didiskusikan briefing? Ada ya? Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya ini ya. Gimana kabarnya tim semuanya? Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelumnya pekerjaan semalam ada kendala? Ada kendala? Nggak ada. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Udah ada schedule deadline untuk hari ini? Ada. Oke. Jadi semalam saya ada komunikasi dengan Pak Direktur mengenai stock of name yang kemarin. Perkiraan saya ada pelaporan nih dari tim, baik dari operasional, marketing atau yang lain, untuk evaluasi dari stock of name. Ternyata belum ada. Jadi saya berikan informasi sesuai kondisi yang saat ini. Makanya dipanggillah beberapa yang terkait, seperti Pak Wanto tadi semalam nggak ada ya, maka Ninta dari Departemen Pemasaran, Operasional, sama bagian purchasing ya, 3 ya. Karena itu yang terkait ya kemarin sering ya. Nah, jadi kesimpulan yang diambil itu ada beberapa alur itu, misalnya alur pengerjaan satu itu 1 sampai 10. Nah, alurnya itu ada yang lompat teknis pengerjaannya. Gitu. Jadi kalau kita bicara misalnya suatu produk assembly, misalnya assembly itu punya lajur kerja atau SOP itu poin 1 sampai 10. Ketika 1 dilompatin itu barangnya langsung NG atau reject. Itu udah nggak bisa, udah gagal tuh produknya. Sama, itulah pentingnya alur kerja sama SOP. Ketika 1 aja nggak dibuat, itu hasilnya nggak sama itu. Tuh, malah jadinya kalau di barang jelas ya langsung NG produknya ya. Tapi kalau di sini ya hasilnya itu lari dia. Harusnya kapasitinya itu 100, jadi berkurang, nggak maksimal. Nah, itulah pentingnya alur kerja SOP tuh. Harus beruntun dia memang, nggak bisa putus satu. Kadang kan kita mau cepat nih versi kita gitu kan, itu hasilnya berubah. Jadi ketika misalnya asumsi, misalnya lajur kerjanya itu ada 1 sampai 10, asumsi kita nih 45 nih bisa lompat nih langsung ke 67 nih cepat gitu kan, itu hasilnya bisa berubah. Jadi kalau kita misalnya jumpa tuh ada yang seperti itu, hendaknya kita ajuin dulu nih, ini kalau kami modelnya dilompat ke sini bisa nggak gitu. Kenapa? Setiap SOP atau lajur kerja itu dari leader itu udah dikaji dulu tuh. Udah dikaji dulu. Sama tuh kayak gimana sih Kak ngukur biar produktivitas karyawan itu dalam membongkar barang itu maksimal. Itu ada ukurannya itu. Ada. Jadi bukan ya udah sekian 2 dus, oh ya udah 2 jam 3 dus, enggak, itu ada teknik ukurannya, itu ada dihitung itu. Nah di situ ya, kenapa harus begini ya, cuman kan ada beberapa leader kan nggak harus cara ngitungnya itu 1, 2 kan enggak, kalian nggak kita limpahin lah untuk mikir ke situ kan. Nah yang penting udah ini jalankan aja, maksimalin sesuai yang ada. Seperti itu. Nah itu 1. Terus yang kedua, karena kita udah ada problem di data sistem dan fisik nggak balance, jadi kan kita butuh penanganan nih, biar nanti tim penjualannya juga maksimal kan, dan operasionalnya juga mudah nih cari barang. Jadi kemarin diskusi itu kita nanti fokus ke area display dulu. Kemarin dari tim ada grup apa tuh yang kemarin?
Grup display ya. Nah, grup display itu teknis kerjanya itu per area blok dicatat, lalu dikirim fotonya ya. Oke, tujuannya ialah memastikan bahwa barang di area display itu ini loh produknya, tempatnya di sini gitu. Itu tujuannya ya grup itu ya. Oke, berarti kalau tujuannya itu untuk mengetahui tata letak barang itu, berarti sama tuh seperti ini. Ketika ini dibuat, misalnya ini di grouping nih per brand. Brand di sini, produk maker misalnya, kode AB. Di list, dikasih foto, berarti udah tahu nih pap di situ barangnya, di situ atau di situ. Nah, tapi bukan jumlah nilai kuantiti ya, mengetahui tata letak produknya. Memang barang itu benar ada di situ, gitu. Itulah kayak navigasinya, kayak petunjuk arahnya si operasional atau sales mengetahui barang itu di mana posisinya. Sementara itu kita pengerjaan itu dulu biar mudah kan. Nah, Bu Rega kemarin kan ada info semua barang mau ke sini ya, area display ya. Untuk pengerjaan itu tinggal berapa hari lagi Bu? Berapa hari kira-kira? Berapa ya? Hah? Rebo. Sabtu. Area display sendal ini. Berarti kan tujuannya satu agar semua barang di gudang ini kecil dan inti semua masuk ke area display. Tujuan pertamanya ya. Oke, tujuan pertamanya itu memastikan. Udah gitu memblokkan sesuai sama bloknya. Yang kedua, ya kan? Nah, masuk lagi yang di grup yang satunya lagi. Gimana biar tahu orang itu posisi barangnya dengan di list dan dikirim foto ya kemarin. Nah, oke. Supaya pekerjaannya cepat, itu kan udah ada tuh clue-cluenya. Siapa yang bisa ngerumusin supaya kerjaannya cepat? Ngerumusin. Coba secara global aja. Jadi tujuannya agar operasional pemasaran tahu bahwa betul barang itu di situ. Jadi nggak nyari kemana-mana. Misalnya maker 1 2 3 di mana ya? Enggak lagi. Maker 1 2 3. Oh, di rak maker posisi nomor 2. Boleh. Halo-halonya kasih lah. Ini pengalaman dari ini ya Bu, dari saya sebelumnya di retail Indomaret. Nah kebetulan saya juga dari toko awalnya sebelum jadi supervisor Bu. Nah kita juga ada gudang. Nah di situ mungkin Bu Rega juga tahu tuh, rekan kerja saya juga dulu Bu. Kita ada namanya penamaan gudang. Nah jadi di situ di raknya itu kita tempelin tuh kayak dia price tag gitu dia Bu, tapi bukan price tag dia. Nah penamaan, nah barang-barangnya kalau sini mungkin kode barang kali ya Bu. Nah di situ untuk memudahkan tata letaknya, jadi rapi terus gitu. Jadi tidak ada yang sembarang letak lagi seperti itu. Benar, plano ya Pak? Ya plano betul. Oke. Yang lain? Coba, tujuannya biar memudahkan kalian kerja nih. Ada yang bisa teknis kerjanya, Kak ini bagusnya. Pertama, aku data dulu nih dari gudang ini. Aku buat timku nih misalnya 3 untuk data. Terus yang untuk lempar ke sana nih 4. Terus nanti yang nyatet ini si ini 2. Terus yang moto nanti si ini 3. 3 hari clear. Nah gitu coba. Ada yang bisa? Ini kan banyak kita nih. Kalau kita dalam case seperti ini, itu enggak satu departemen yang ngerjakan, itu campur. Semua turun. Tujuannya apa? Biar cepat selesai, target dapat juga. Efeknya karena ke semua departemen nih, bukan ke satu departemen aja. Ada yang bisa? Coba. Yang penting tujuannya itu. Gimana supaya kita dapat jalannya ke situ? Ada? Ayo cobalah, Bang Wento. Coba gimana? Mungkin itu nama-nama yang ada itu dicabutin semua dulu Bu. Karena memang tidak sesuai sama brandnya kan. Itu main nakis, isinya Pantle, Maker, isinya YouTube. Jadi cabutin dulu nama-nama itu baru kita pasang start file di situ. Kita harus tahu gunanya gimana. Oke, terus yang lain ada 2 tuh masuk. Yang lain ya. Kalau dari gini Kak, ini kan kita mau semua kan main lagi ya.
Nah ini kan kita ada 1, 2, 3, 4, 5 lorong lah ya. 5 Jadi gang. nanti tim operasional ini dibagi jadi 5 tim, ya kan? Jadi tim 1 misalnya kayak Bang Iwan dan Bang Ayub, itu jadi fokus satu lorong itu aja. Misalnya kan di lorong itu dia sudah lalu tuh sama sudah solati. Jadi baik dia stok yang di gudang maupun yang di sini, jadi mereka yang fokus merapikannya lah. Mereka yang fokus isi stok ya. Begitu juga sama tim B. Itu waktu SO nih kan? Waktu SO jadi gitu sih menurut Ginting. Jadi pengerjaan lebih cepat sih. Oke, PIC ya berarti ya. Baru kemudian ya sesuai yang kata Bapak yang tadi kasih di area itu apa-apa aja namanya, apa-apa aja nama brand yang ada di situ. Oke. Gitu. Oke, yang lain? Udah 3 tuh. Sedikit lagi. Tinggal lajurnya aja lagi. Yang lain? Tepuk tangan dulu. Pinter nih. Gini lah, ngasih ide, jangan diam-diam aja. Janganlah. Ilmu itu yang setahu saya, ilmu itu misalnya kita punya ilmu nih 1 tambah 1 2. Nah, ilmu itu nggak akan hidup kalau kita untuk diri kita sendiri. Ilmu itu akan berkembang dan bermanfaat ketika diberikan juga ke orang lain. Yang saya tahu seperti itu. Nah, 1 tambah 1 2 udah kita aja yang telan itu ilmu. Nah, kalau bisa kan harus bermanfaat kan. Nah, toh juga salah kan nggak disuruh lari mitra mall. Lagi yang lain, coba boleh gak, Bu? Nah, ya, kasih cing. Kalau dari saya mungkin kayak petunjuk yang dikasih sama Pak Surya kemarin, Bu. Nggak usah per nama, tapi per blok. Misalnya A, B, C sampai Z misalnya kan. Nanti setiap shelving ini kita kasih. Misalnya nih A, berarti A1, A2, A3, A4. Nah kayak gitu selanjutnya sampai rak belakang. Berdasarkan kode yang kita beri. Misalnya ini A, berarti A1, A2, A3, A4. Misalnya dia X, berarti X1, X2, X3, X4. Gitu, Bu. Boleh. Jadi kan untuk tanggal 15 sama 30 kan ada mau melanjutkan yang dibilang Pak Bos kemarin kan, Bu, dikirim foto. Berarti nanti kalau misalnya ada setiap tanggal 15 30 itu pengerjaan foto, berarti nanti fotonya per blok juga. Misalnya kita di displayan dulu nih. Berarti barang A1, A2, A3, A4 ini. Nah, lanjut lagi ke B, B1, B2, B3, B4 nih gitu, Bu. Yang untuk di-share ke grup display. Oke. Sebenarnya misalnya nih 1 blok itu misalnya ada 5 kode nih, 5 kode itu sampai kita bisa tahu sih kode di A itu di baris keberapa sama di tingkat keberapa. Itu kalau yang penerapannya yang bilang itu ya. Jadi kita nggak nyari lagi. Dan gitu di base system pun udah tahu misalnya maker kode 1 2 3 itu tercantum tuh dia berada di blok A barisan kedua. Udah langsung tersistem dia di situ. Jadi langsung udah tahu posisinya ke situ gitu. Kalau kita ngasih blok nih misalnya blok A01 produknya itu maker, Wankano apa segala macam. Ada 5 brand misalnya di dalam blok A1 itu. Di maker itu sendiri kan mempunyai beberapa kode nih, banyak nih kodenya. Nah, di dalam satu kode itu di blok berapakah dia ketika diminta, aku mau minta kode 1 2 3. Di blok berapanya? Dia memang kode A1, tapi di blok berapa? Di baris keberapa? Sampai sebegitu kalau memang mau detail. Bisa kita dapat. Tapi dia koneksinya ke base system juga tuh kalau mau dapat. Jadi yaudah misalnya bolt 12 kali M misalnya. Oh di rak nomor 12 di baris kedua di dustbin biru dapat langsung. Kalau mau cerita yang memang tuh bagus spesifik. Nah cuman itu
kalau setahu saya tuh pakai 2 sih penjagaannya di base system juga gitu. Jadi pas narik itu udah tahu nih, turun nih, oh kode 123 nampak tuh, oh di blok A1 di apa, di grupnya A1, di bloknya nomor 2, di baris ketiga udah pop langsung sana. Tertuju dia, jelas navigasinya. Nah, kok kayak gitu ya Pak ya? Seperti itu. Cuman tuh kayaknya memang harus detail itu, sampai kita tahu tuh urutannya itu. Kode 123. Misalnya ini blok 1 ini maker. Di maker tuh mempunyai blok-blok lagi kecil-kecil. Di penamaan lagi. Dalam penamaan itu berapa kapasitas produknya, itemnya. Berapa nanti ke belakangnya, ke depannya, itu ada itu. Sampai sedetail itu dia kalau pakai yang penerapan itu. Juga teraplikasi juga di base system gitu. Ketika SO itu turun orderan, langsung tahu tuh. Ya udah nggak perlu nanya lagi. Siapapun bisa ngerjakan. Siapapun bisa, karena udah diarahin tuh ke sini ya barangnya, letaknya ini pasti di sini gitu. Nah, cuman kan itu pengerjaannya tuh apa ya, perlu kajian ulang satu, perlu yang alur kerja yang memang semuanya bisa nih paham. Nggak bisa saya aja yang paham, nggak bisa leadernya aja yang paham, nggak, semua harus paham. Terutama tim-tim yang nanti yang penggeraknya, itu yang paling penting. Karena kan nggak mungkin leadernya yang ngerjain semua kan, pasti kan kalian nih, berarti kalian dulu yang harus paham tuh yang paling penting tuh. Tuh. Untuk yang tadi pemblokan itu boleh ada 2 pemblokan menggunakan simbol angka atau huruf boleh, atau per produk. Nah, kalau tadi Bu Rega tadi itu emang kita mau perencanaan seperti itu, cuman ini kan nanti kan mau juga disesuaikan juga lagi nih di database-nya. Ini kan sementara nih biar nggak mengganggu operasional toko baik penjualan atau pencarian barang. Nah, jadi lajurnya pertama betul di grouping dulu per blok. Dah di grouping, nanti bisa diskusi. Di groupingnya mau per merek atau per huruf atau per nama. Boleh, atau per angka. Udah kalian grouping nih 5 gang ini sudah di grouping, dapatlah groupingannya nanti, coba nanti diskusi. Habis itu buat timnya. PIC penanggung jawab per blok. Per blok. Udah dapat data dulu. Pastikan semua yang di sini, pastikan semua di sini ada di situ. Tapi boleh kan udah mau selesai kan? Berarti kan udah sebentar lagi tuh, udah mau mudah tuh kan. Ketika udah selesai semua baru tuh kan di list. Tulislah tuh PIC per bloknya masing-masing, udah ditulis semua, baru dipoto kayak biasa. Nah, itulah panduan mencari barang baik operasional atau sales. Karena udah tahu tuh tempat barangnya di mana. Jangan nanti di dalam blok itu bercampur lagi. Misalnya nih, di dalam satu blok itu kita maunya call-in aja nih. Jangan nanti call-innya di sini, makernya di ujung, apanya di mana, binance-nya gitu. Jangan. Seperti itu. Itu kalau itu dulu paham nggak? Jadi kalau misalnya ada nanya, Kak di mana maker 1 2 3? Kan udah berdasarkan foto nih. Oh, di grup di maker nih, di blok 1. Di blok 1, ya udah cari di situ pasti ada. Nah, kalau nggak ada di situ, berarti barangnya habis. Nah, sama pengerjaan ini kayak gini juga. Per merek, dirapiin dulu, baru dipoto. Tapi kan biasanya yang ada di sini, ini kan sisa, udah pasti ada di sini kan? Ini kan sisanya kan? Nah, buat juga di situ. Mana tahu di situ orang orang yang masukkan repeat stoknya itu terlambat, selak kosong, belum masuk dari sini, bisa dicari di situ. Nanti dibuat tuh schedule, jangan sampai dia kosong tuh di areanya pengisiannya. Gitu. Mana tahu kan nanti kan sebetulnya barangnya di situ, rupanya lupa nih masih ada stoknya nggak diisi. Nah, berarti kan kemana arahnya, ke situ berarti arahnya, ya kan? Jadi semua ke arah display dulu tuh nyari barang. Gitu. Itu paham nggak? Paham nggak itu? Paham nggak itu? Paham ya? Paham. Nanti coba rembuk, bagi timnya, marketing juga ikut, operasional juga ikut, tunjuk siapa. Semuanya ikut dulu. Ini tujuannya supaya sama-sama nanti mudahin mencari barang. Coba dirembuk dulu. Bisa? Bisa?
Karena kalau nanti ngerjain cuman satu divisi aja nggak maksimal. Nah, nanti pengaruh sama omset kita. Kita kan mau masuk bulan Agustus nanti, kita mau buat program lagi. Seperti itu. Jadi ulang ceritanya. Ya gimana lagi ya kan? Nggak mungkin dibiarin kan? Ulang lah. Nah, sabarlah dulu. Gimana? Atau ada yang kurang setuju atau ada ide yang lain? Gimana? Yang penting tujuannya untuk mempermudah tim sales sama operasional dalam mencari PJ, cari barang, jual produk, semua. Nanti kalau udah siap itu kita masuk ke gudang sana. Jadi semua nanti kejual nih. Semua kejual. Biar nggak capek kerjanya gitu. Saya pun orangnya pemalas sebenarnya. Jadi saya tuh nggak mau kerja capek. Jadi gimana supaya kerja itu cepat, efisien. Gimana lah caranya? Pakailah itu akal kita, gimana coba? Nggak salah. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Coba dirumuskan. Nanti habis ini langsung dirumuskan. Saya kasih setengah jam. Saya terima pembagian timnya. Terima pembagian timnya. Coba tulis pakai kertas biasa aja nggak apa-apa, tulisan tangan. Lajurnya gini. Coba. Langsung berembuk. Bisa? Nanti setelah saya dipanggil Pak Rudi, nanti saya kesini lagi. Saya menengok hasilnya. Saya yakin bisa. Bisa di sini semuanya. Saya tahu kok kompetensinya bagus-bagus di sini semuanya. Cuman itulah MALAS-nya ini nggak tahan. Nah, kita buang dulu ya. Ini jadi tujuan ini sama-sama ya. Ini bukan tujuan untuk sendiri, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada. Ketika yang paling poinnya satu, ketika ada kendala cepat dikasih tahu biar cepat dikasih solusi. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau nggak bisa ngatasinnya. Oke. Yang kedua, masalah hari ini selesai hari ini, jangan dilimpahkan ke besok-besok. Karena masalah besok sudah datang lagi, bertumpuk. Udah gitu bertanya, direvisi, atau dikoreksi, atau dikritik. Itu bukan simbol dari kebodohan, bukan. Tapi untuk mengevaluasi pekerjaan kita supaya lebih maksimal. Ini pengajuan revisi salah, sampai dia jadi cantik sempurna. Tujuannya biar tahu, oh begini ya buat pengajuan yang baik, yang benar, yang terima gitu. Itu dapat ilmunya gitu. Jadi kok direvisi terus ya? Kok Bu Ana ini sentimen kali sama aku? Enggak. Yang gitu. Tujuannya biar kalian tuh tahu, oh begini ya rupanya pengajuan yang baik dan benar. Oh begini ya cara laporan ke atasan. Itu nggak semua loh orang mau ngajarin. Boleh tanya sama yang lain. Nggak semua loh. Jadi kita ini semuanya mau dibuat pintar semuanya. Oke. Jangan baper kalau dikritik ya. Apalagi saya kan mulut saya agak lemes ya. Gitu. Ini salah, langsung aja bilang ini salah, kayak gini yang benar. Iya kan? Itu, oke. Ada yang ditanya? Nggak ada Pak. Doalah. Atau ada yang lain? Bapak lah. Iya. Oke, baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pekerjaan kita hari ini lancar tanpa ada kendala, target yang diberikan dapat tercapai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.